Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmini dengan NIM 19101251 dari kelas 4D PGSD. Nah, latar belakang dari saya membuat alat peraga yaitu karena saya itu lebih lama dalam mengingat materi pembelajaran apabila saya melihat langsung atau memegang alat peraga tersebut. Nah, dengan latar belakang tersebut saya membuat alat peraga sistem pencernaan makanan pada manusia yang terdapat materinya itu pada buku tematik kelas 5 tema 3 subtema 1 pembelajaran 2. Nah, tujuan dari pembuatan alat peraga ini adalah untuk memudahkan saya dalam mengingat materi yang telah saya pelajari tentang sistem pencernaan makanan. Dan semoga alat peraga ini juga bisa untuk membantu kawan-kawan dalam memahami sistem pencernaan pada manusia. Adapun KD yang saya ambil dari pelajaran 2 ini yaitu KD 4.3 yaitu menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan dan manusia dengan indikatornya yaitu membuat model organ pencernaan manusia. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai materi tentang sistem pencernaan manusia. Nah, pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan lebih halus. Nah, serta memecah molekul makanan yang lebih kompleks menjadi lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan pada tubuh manusia ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pencernaan secara mekanik, yaitu proses perubahan makanan dari bentuk yang besar atau kasar menjadi bentuk yang kecil dan halus. Nah, pada manusia, proses pencernaan secara mekanik ini terjadi dengan menggunakan gigi. Lalu proses pencernaan yang kedua yaitu proses pencernaan secara kimiawi, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Nah, enzim ini adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh menggunakan fungsinya itu untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia ini melibatkan alat-alat pencernaan makanan yang dibedakan dari kelenjar pencernaan dan saluran pencernaan. Kelenjar pencernaan ini menghasilkan enzim-enzim yang fungsinya itu untuk membantu proses pencernaan secara kimiawi. Kelenjar pencernaan manusia itu ada 4. Yang pertama ada kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, kelenjar hati atau hepar, dan yang keempat adalah kelenjar pankreas. Nah, saluran pencernaan makanan merupakan yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan proses pencernaan yaitu dengan mengunyah, menelan, dan mencampur. Nah, dengan enzim zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai ke anus. Nah, saluran pencernaan makanan pada manusia itu terdiri dari beberapa organ. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, baik, kita uraikan satu-satu. Yang pertama ada mulut. Nah, mulut ini merupakan proses pencernaan yang pertama. Di dalam mulut ini terdapat alat-alat yang membantu proses pencernaan, yaitu ada gigi, ada lidah, dan kelenjar air liur atau kelenjar air ludah. Nah, di dalam rongga mulut ini makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, selanjutnya adalah organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Nah, kerongkongan atau esofagus ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, kerongkongan ini fungsinya adalah sebagai alat bagi makanan yang telah dikunyah di mulut itu agar dia bisa menuju ke lambung. Jadi, pada kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan. Dia hanya sebagai jalan makanan dari mulut ke lambung. Nah, di kerongkongan ini ada gerakan yang namanya gerakan peristaltis, yaitu gerakan kembang kempis kerongkongan yang fungsinya untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung dari mulut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu lambung.
Lambung atau ventriculus ini merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri perut, rongga perut. Nah, fungsinya ini sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung ini pun terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagian atas yang disebut dengan kardiak. Ini berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Yang kedua ada bagian tengah yang itu membulat disebut dengan fundus. Dan yang ketiga adalah bagian bawah disebut dengan pilorus, yang pilorus ini berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Nah, di bagian ujung kardiak atau lambung bagian atas dan ujung pilorus atau lambung bagian bawah itu terdapat klep yang disebut dengan sphincter yang fungsinya untuk mengatur masuk dan keluarnya makanan dari lambung dan ke lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi gerakan mengaduk. Nah, gerakan mengaduk ini terjadi terus-menerus baik saat lambung itu berisi makanan maupun pada saat lambung kosong. Nah, jika lambung berisi makanan, maka gerakan mengaduknya ini lebih giat, lebih kuat dibandingkan saat lambung itu dalam keadaan kosong. Nah, mungkin kita pernah merasakan perut itu terasa sakit ataupun berbunyi. Nah, hal ini karena perut kita sedang kosong. Nah, walaupun sedang kosong, lambung itu tetap mengaduk makanan. Nah, dari lambung, makanan itu sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari melalui sphincter pilorus. Oke, selanjutnya yaitu usus halus. Nah, usus halus atau intestinum ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Nah, usus halus ini terdiri dari 3. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Yang ketiga ada usus penyerap atau ileum. Nah, di dalam usus halus ini terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Nah, pada usus halus ini pun karbohidrat itu diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, dan protein itu diserap dalam bentuk asam amino. Adapun untuk vitamin dan mineral itu tidak mengalami pencernaan lagi karena sudah dapat langsung diserap oleh usus halus. Nah, umumnya pada sari makanan yang diserap itu ketika dia mencapai akhir dari usus halus. Nah, sisa makanan yang tidak diserap itu secara perlahan-lahan masuk ke dalam usus besar. Selanjutnya usus besar, makanan yang tidak dicerna di usus halus itu misalnya seperti selulosa bersama dengan lendir itu akan menuju ke usus besar yang kemudian akan menjadi feses. Nah, di dalam usus besar ini terdapat bakteri yang namanya Escherichia coli yang fungsinya ini untuk membantu dalam proses pembusukan sisa makanan agar nanti bisa menjadi feses, dan fungsinya yang lain juga untuk menghasilkan vitamin K. Vitamin K ini sangat berguna dalam proses pembekuan darah pada manusia maupun hewan ya. Nah, sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar itu banyak mengandung air. Nah, karena tubuh masih memerlukan air, maka sebagian besar air itu diserap kembali oleh usus besar. Nah, ini adalah fungsi penting dari usus besar, yaitu menyerap kembali air. Nah, usus besar ini terdiri dari bagian yang naik, mendatar, menurun, dan akhirnya itu pada anus. Nah, di dalam usus besar ini, feses itu didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum atau poros usus. Nah, gerakan peristaltik ini dikendalikan oleh otot polos. Oke, baik, selanjutnya yang terakhir adalah anus. Nah, anus ini merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Nah, sebelum dibuang lewat anus, feses itu ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Nah, apabila feses sudah siap untuk dikeluarkan atau dibuang, maka otot sphincter rektum ini mengatur pembukaan dan penutupan pada anus. Nah, otot sphincter ini yang menyusun rektum ada 2, yaitu ada otot polos dan otot lurik. Nah, proses defekasi atau sering kita sebut dengan proses buang air besar itu dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot pada dinding perut
yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Nah, akibatnya feses dapat terdorong keluar anus. Nah, kalian tahu nggak kenapa feses kita itu berwarna coklat? Padahal yang kita makan itu tidak semuanya berwarna coklat loh. Ada yang warna orange, baik warna pink, merah, hijau, dan lain sebagainya. Nah, dari mana ya warna itu berasal? Nah, jadi warna coklat pada feses ini diberikan oleh zat warna empedu, yang mana zat warna empedu ini dihasilkan dengan cara merombak sel darah merah yang telah tua, yang tempat terjadinya itu adalah di hati. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat peraga. Nah, yang pertama kita bahas yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam alat peraga ini. Nah, yang digunakan itu ada 12 macam. Yang pertama gunting, kedua penggaris, pensil, spidol warna, double tip, lem, kaleng bekas, gambar sistem pencernaan, plastik bening, kertas HPS, lakban bening, dan plastik celing warp. Nah, adapun metode pembuatannya yaitu siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan, lalu ukur tinggi kaleng bekas dengan menggunakan penggaris, lalu potong gambar sistem pencernaan sesuai dengan ukuran kaleng, lalu tempel gambar yang sudah dipotong tadi pada permukaan kaleng bekas, lalu bungkus kaleng yang sudah ditempel gambar tadi dengan menggunakan plastik film wrap. Nah, tujuannya ini agar kalengnya itu jadi lebih rapi dan lebih mengkilap. Nah, lalu gambar 3 perubahan makanan pada kertas HPS dengan warna orange, ada warna kuning dan warna coklat. Nah, lalu potong plastik bening dengan ukuran lebarnya itu 5 cm. Nah, lalu tempelkan 3 gambar yang kita gambar tadi, 3 perubahan makanan pada plastik bening dengan menggunakan lem dan double tip. Lalu pasang plastik bening tersebut pada kaleng, tapi usahakan agar bisa diputar. Selesai. Oke, baiklah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara kerja alat peraga yang sudah saya buat. Penampakannya seperti ini. Cara kerjanya ini sangat simpel. Kita tinggal menggeser dan menurun naikkan 3 perubahan makanan yang telah kita tempel sesuai dengan urutan proses pencernaan. Nah, sebagai ilustrasi makanan masuk ke mulut, kita tinggal menggeser perubahan makanan yang berwarna orange dari luar masuk ke mulut. Nah, di dalam mulut ini terjadi proses mengunyah. Nah, setelah dikunyah ini, makanan menjadi teksturnya itu lebih halus, yang tujuannya agar makanan ini lebih mudah untuk masuk ke lambung. Makanan yang telah dikunyah yang bertekstur halus tadi itu kita ilustrasikan dengan yang berwarna kuning. Lalu kita geser dan yang kuning ini kita letakkan tepat di sini. Lalu makanan masuk ke lambung, turun, masuk ke lambung, lalu ke usus halus. Selanjutnya masuk ke usus besar. Kita geser. Terus kita turunkan ke bawah. Nah, tepat di sini makanan itu sudah berubah menjadi yang namanya feses. Nah, selanjutnya ini adalah sisa-sisa dari makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi. Lalu ini dikeluarkan. Selesai. Sangat simpel kan? Dan yang pastinya alat peraga ini sangat mudah untuk kita buat karena bahan-bahannya itu sangat mudah untuk kita dapatkan. Kita tinggal menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Dan yang pastinya alat peraga ini sangat membantu dalam proses kita mengajar agar anak-anak itu menjadi lebih mudah untuk memahami materi tentang sistem pencernaan makanan pada manusia, karena
Bentuknya ini sangat simpel dan sangat mudah untuk dibawa.